akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Qala, sebelumnya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk penulis kitab ini. Al-Fatihata ila muallifi hadzal kitab. Syai'un lillahi walahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke dalam pasal pertama mengenai rukun Islam. Faslun fi arkanil Islam. Ini satu pasal di dalam menerangkan atau di dalam menjelaskan rukun-rukun Islam. Rukun Islam atau tiang Islam atau pilar Islam, ini terjemahan yang kurang populer di masyarakat. Rukun diterjemahkan begitu saja, rukun Islam. Rukun secara bahasa artinya tiang atau pilar atau penyangga. Arkanul Islami khamsatun. Jadi rukun-rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati. Iqamus sholat artinya melaksanakan sholat, yang dalam bahasa Arab mungkin ada pembedaan antara melaksanakan atau iqamah, melaksanakan sholat dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Berikutnya adalah wa ita'uz zakati, membayar zakat. Berikutnya adalah wa shaumu ramadhana, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, tiang daripada Islam atau rukun Islam itu adalah wa hajjul baiti atau wa hajjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Jadi mengunjungi Ka'bah dalam pengertian syar'i, yakni melaksanakan manasik, rangkaian ibadah haji di Al-Bait. Al-Bait yang dimaksud adalah Ka'bah atau Masjidil Haram oleh orang yang mampu. Manistata'a ilaihi sabila, oleh orang yang mampu melaksanakan perjalanan atau mampu sampai di Masjidil Haram atau di Al-Bait tersebut. Kita akan memasuki bagaimana penjelasan terhadap rukun-rukun Islam tersebut. Yang dimaksud dengan rukun Islam, jadi kalau diumpamakan misalnya, ini berarti main perumpamaan bahwa Islam itu sebagai sebuah bangunan yang disangga oleh 5 pilar atau 5 tiang, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, keberislaman seseorang disangga, ditopang oleh 5 hal ini. Jika penyangga-penyangganya ini lepas atau lemah, apalagi tidak ada, ya tidak bisa seseorang itu disebut sebagai pemeluk agama Islam yang baik, katakanlah begitu. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam rukun Islam pertama. Rukun Islam pertama ini adalah syahadah. Syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu diketahui juga bahwa buku ini atau kitab ini karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami itu disarahi dalam bahasa pesantren atau misalnya diuraikan lebih lanjut oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.
Al-Jawi Al-Bantani. Di situ dikatakan bahwa syahadat itu bukan sekedar pelafalan, tetapi juga keyakinan. Di situ diartikan sebagai tayakun. Tayakun itu meyakini secara pasti tanpa keraguan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Pengertiannya adalah di dalam keyakinan seseorang yang memeluk agama Islam, tiada apapun selain Allah Ta'ala yang layak atau yang seharusnya disembah, yang dipertuhankan. Itu pengertian dari la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena yang memiliki kuasa di dalam memberikan manfaat, kuasa di dalam menurunkan mudorot, tidak lain adalah Allah Ta'ala. Yang lain tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, pernyataan ini harus diyakini sepenuhnya oleh orang yang memeluk agama Islam. Karena keyakinan itulah yang menjadi penyangga atau rukun daripada keberislamannya. Berikutnya adalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia harus meyakini, bersaksi dalam pengertian meyakini bahwa Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana kita tahu, jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir di dalam 25 Rasul yang harus diyakini oleh umat Islam. Nabi Muhammad datang terakhir untuk mengingatkan kepada umat manusia secara umum, kepada alam semesta, bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi pertama, Rasul pertama dari Nabi Adam sampai yang terakhir diutus, itu memiliki ajaran yang sama, yakni mengesahkan Allah Ta'ala, mengabarkan hal-hal gaib, dan mengabarkan masa-masa depan. Juga perbedaan-perbedaan antara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad terkait pelaksanaan beragama itu berbeda. Banyak sekali keringanan-keringanan yang diberikan bagi umat manusia di dalam syariat Nabi Muhammad. Salah satu contoh misalnya, perilaku masyarakat terhadap perempuan yang sedang haid itu di syariat-syariat sebelumnya harus keluar dari rumah. Itu syariatnya memang begitu, tidak bisa ditolak, memang harus begitu. Adapun di syariat Nabi Muhammad itu tidak begitu. Perempuan haid tetap bisa di dalam rumah. Banyak lagi syariat-syariat yang berbeda antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Tapi secara umum, hal-hal yang bersifat prinsip terkait keimanan terhadap Allah Ta'ala, terhadap para malaikat, terhadap kitab suci sebelumnya, terhadap masa depan yang gaib itu, hari kiamat, hari pembalasan, itu semuanya tidak ada yang berbeda dari Nabi pertama sampai Nabi dan Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad. Itu harus diyakini oleh orang yang memeluk agama Islam. Adapun tiang Islam berikutnya, rukun Islam berikutnya adalah iqamus shalah. Iqamus shalah itu melaksanakan sholat. Nah, biasanya kita sering membuat definisi yang berbeda terkait pelaksanaan sholat dan juga iqamatus shalah. Jadi menegakkan sholat. Biasanya orang Indonesia menerjemahkan iqamatus shalah atau iqamus shalah dengan menegakkan. Nah, pembedaan pelaksanaan dan penegakan ini pada prakteknya ya sama saja sebenarnya. Artinya melaksanakan sholat dengan memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih, yakni syarat-syarat seperti suci pada pakaian, pada tempat sholat, pada pakaian, dan pada badannya itu harus suci. Selain syarat-syarat yang zohir itu juga dengan kata menegakkan sholat atau iqamus shalah itu ada beban yang lebih, yakni orang yang melaksanakan sholat juga dituntut untuk melakukan sholat secara sadar atau konsentrasi, dalam pengertian mencurahkan pikiran, mefokuskan pikiran pada aktivitas sholatnya dan terlebih lagi pada ingatan orang yang sholat terhadap Allah Ta'ala. Nah, sholat ini adalah ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh umat Islam secara fisik, artinya bisa kita lihat perilakunya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ada aktivitas jasmani. Nah, sholat ini disepakati oleh ulama adalah ibadah yang paling utama. Ibadah sunnahnya itu berarti sholat sunnahnya itu adalah ibadah sunnah yang paling utama dibanding
ibadah sunnah, misalnya ibadah sunnah, misalnya seperti umroh ataupun sedekah-sedekah, itu lebih utama nafilah-nafilah yang ada pada sholat. Karena kewajiban sholat wajibnya lebih utama, seutama-utamanya ibadah wajib, dan sholat sunnahnya adalah seutama-utamanya ibadah sunnah ketimbang ibadah sunnah yang lain. Sholat ini agak cukup memiliki tempat. Kriterianya sejauh umat Islam itu balik dan berakal, maka dia harus tetap melaksanakan sholat. Artinya kewajiban sholatnya tidak gugur selagi hayat di kandung badan. Berbeda dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain itu bisa gugur kewajibannya karena sebab-sebab sakit atau ketidakmampuan. Nah, berikutnya adalah ita'uz zakah. Zakat adalah mengeluarkan sebagaimana ketentuannya, ada berbagai macam klasifikasi, mulai dari zakat mal, zakat fitrah yang tahunan itu, zakat ternak. Pada prinsipnya Islam menganjurkan untuk berbagi antara mereka yang memiliki, ada batas minimal kepemilikan di mana dia harus berbagi dengan yang lain. Persen-persennya itu nanti akan diatur di dalam kitab fikih. Ini yang menjadi tiang Islam. Yang berikutnya adalah saum Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini salah satu tiang agama Islam yang diwajibkan bagi umat Islam pada bulan suci Ramadan. Ulama secara umum membagi tiga jenis kelas, begitu katakan, 3 jenis kelas pelaksanaan puasa Ramadan. Biasanya dibagi ke dalam 3 jenis level, 3 tingkatan. Pertama ada puasanya orang awam, keduanya puasa orang yang istimewa atau khusus, yang berikutnya adalah puasanya orang khususul khusus. Jadi kalau pelaksanaan puasa Ramadan di level orang awam itu biasanya sekadar menahan makan dan minum. Bisa jadi dia masih melakukan dosa-dosa yang lain dengan aktivitas tangannya, dengan hanya saja puasanya tidak batal karena memang tidak makan dan minum. Nah, adapun puasa orang di level kedua ini, orang yang khusus ini, dia selain tidak makan dan minum, itu juga dia menjaga sedapat mungkin aktivitas lisannya, matanya, pendengarannya, kakinya, tangannya untuk menahan diri dari dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Misalnya dosa berbicara itu seperti apa? Tidak boleh menggunjing orang, memaki orang, tidak boleh berkata kotor dan seterusnya. Mata juga begitu. Secara prinsip orang puasa, orang yang khusus, orang istimewa ini orang yang berpuasa dengan memenuhi syarat rukun, tidak membatalkan puasa, menahan makan minum, dan berikutnya menahan diri dari dosa-dosa yang potensi dilakukan oleh mata, mulut, telinga, tangan, dan kaki. Nah, yang terakhir adalah puasa orang yang istimewa, yang paling istimewa atau khususul khusus. Nah, ini definisi yang diberikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah orang-orang yang ketika berpuasa mengalihkan atau mencurahkan pikirannya, hatinya hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, sampailah kita pada kesempatan kali ini pada rukun Islam yang terakhir, yakni pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang mampu. Sebagaimana kita tahu, ibadah haji ini dilaksanakan di bulan haji atau di 2 bulan sebelumnya sudah mulai masuk Syawal, Zulqa'dah, itu orang sudah bisa mulai niat ihram dan melaksanakan rangkaian ibadah haji sampai puncaknya di Arafah. Nah, ibadah haji ini ibadah yang cukup berat ya, karena dia dilakukan secara fisik, itu membutuhkan kekuatan fisik. Ibadah haji juga membutuhkan kekuatan niat batin yang cukup. Nah, berikutnya adalah dia membutuhkan juga kekuatan finansial, artinya membutuhkan ongkos yang lumayan gitu, karena dilakukan di Arab Saudi yang jauh dan membutuhkan ongkos yang lumayan, belum lagi living cost selama di Arab Saudi yang
tentu nggak bisa sehari 2 hari, tapi butuh paling tidak ya seminggu atau 2 minggu begitu untuk melakukan seluruh rangkaian ibadah haji atau manasik haji. Karena kebutuhan-kebutuhan yang begitu besar ini, makanya Quran sendiri mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban haji ini dibebankan kepada orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke dalamnya. Nah, kesanggupan inilah yang tiap-tiap orang berbeda-beda, sehingga bagi mereka yang tidak mampu, tidak istitoah, dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, ya kita nggak perlu gengsi-gengsi juga. Ya, di lingkungan ulama juga ada yang nggak pernah haji sama sekali. Kita misalnya bisa menemukan ulama sebesar Abu Ishaq Ash-Shirazi, dia pemuka mazhab Syafi'i yang sebelum kitab Muhadzab, dia punya karya Muhadzab, Al-Luma, At-Tabsirah, itu beberapa karya penting dia di bidang fikih dan usul fikih yang juga disarahkan oleh Imam Nawawi. Dia orang yang nggak pernah melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Ya karena tidak mampu. Dia menulis teori-teori tentang istitoah, kriteria orang mampu atau tidak mampu. Tapi kalau emang dia secara pribadi tidak mampu, dia tidak perlu resah atau khawatir bahwa nanti akan dosa apa. Karena emang kondisi objektifnya dia secara positif dia memang tidak mampu, sehingga tidak ada paksaan, tidak perlu pemaksaan sampai kita misalnya harus menjual apa segala macam yang itu menjadi kebutuhan dasar kita selama hidup. Jadi nggak apa-apa, bukan berarti kita harus yang penting haji karena bagi mampu. Kenapa? Di total asetnya ini mampu, padahal aset yang dia miliki itu menjadi kebutuhan dasar dia selama hidup. Itu yang tidak boleh, karena Islam juga tidak membebani orang di luar kapasitas kemampuannya dia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.